Peringati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, Muslimat Ranting sekecamatan Mayangan bersama TPPKK Kelurahan Sukabumi, Probolinggo. CB News Indonesia. Tahun Baru Islam Hijriah merupakan tonggak sejarah perjalanan agama Islam, yang saat ini sudah memasuki hampir 15 abad lamanya. Hijriah merupakan langkah awal perjalanan seorang Rasul dari Mekah ke Madinah, dengan hitungan bulan ditetapkan sebagai kalender Islam hingga saat ini. Maka dengan ini, tim penggerak PKK Kelurahan Sukabumi bersama Muslimat Ranting sekecamatan Mayangan, ibu-ibu perkumpulan pengajian rutinan Sakinah Kelurahan Sukabumi, gelar peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah atau 2023 Masehi di Aula Kelurahan Sukabumi, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023, tepatnya 9 Muharram 1445 Hijriah. Dalam acara ini dihadiri Ketua TPPKK Kelurahan Sukabumi, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Mayangan, Ketua Pokja 1 Kota Probolinggo, beserta undangan. Acara tersebut dengan mengambil tema, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI. Betapa pentingnya perkembangan anak-anak dan remaja sebagai penerus bangsa. Dalam kesempatan ini Ketua TPPKK Kelurahan Sukabumi Putri Alfio Dita menyampaikan, peran penting orang tua dalam mengawasi laju perkembangan putra-putrinya. Dengan adanya kemajuan teknologi digitalisasi saat ini, ada dampak baik dan buruknya, apalagi dengan adanya HP Android atau yang lain. Jangan sampai putra-putri kita kena dampak negatifnya. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua harus melakukan pengawasan dan pendekatan terhadap putra-putri kita. Awasi mereka dalam penggunaan perangkat lunak tersebut, jelas Ketua TPPKK Kelurahan Sukabumi Putri Alfio Dita. Sama halnya dengan Hajah Yeti Ketua Pokja 1 Kota Probolinggo dalam penyampaiannya mengatakan, batasi penggunaan HP Android kepada putra-putri kita. Jangan sampai mereka kecanduan dengan aplikasi yang negatif, game online dan genset. Oleh sebab itu para ibu-ibu ini harus lakukan pengawasan dan pendekatan kepada anak-anak, jelas Hajah Yeti. Menurut kacamata agama, Hajah Siti Saudah Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Mayangan menyampaikan, selain kita berupaya dalam pengawasan dan pendekatan, kita sebagai orang tua wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini amatlah penting di samping kita berusaha dan upaya untuk menjadikan anak-anak kita berakhlakul karimah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang akan merubahnya, jelas Hajah Siti Saudah. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nekun karo digitalisasi Bu, panjenengan proses mulai dalam kandungan sudah digital secara agama. Di mana nyetaknya akan menjadi anak yang karakter bagaimana, di mana anak itu kecerdasannya, laki atau perempuan, dan bagaimana nasibnya nanti sudah ditentukan sejak sejak panjenengan hamil. Begitu 4 bulan panjenengan berdoa. Itu bagaimana perkembangan yang katanya sekarang digitalisasi. Hari ini tanggal 2 Juli
program ini sangat menarik Bu ya, dengan tema sosialisasi pola asuh dan remaja di era digital ya. Ini tujuannya untuk apa? Ini sebenarnya program ini kalau PKK kan berjenjang ya, dari pusat turun ke provinsi, provinsi ke kabupaten. Jadi sebenarnya ini lanjutannya dari pola asuh anak dan remaja. Kebetulan saat ini kan kita berada di era digital, jadi kita pola asuhnya mengarah yang ke arah yang era digital. Karena seperti yang kita ketahui saat ini itu anak-anak sudah banyak kecanduan HP, ya, hubungan dengan orang tua menjadi jauh, ya, kemudian juga terjadi masa pandemi, ya, itu kan sudah banyak perkawinan anak menikah. Nah, ya, jadi akhirnya provinsi memprioritaskan untuk program pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, kita menindaklanjuti itu. Jadi ya, nah, kita menyentuhnya tidak ke hanya remaja, tapi kita ke orang tua, karena orang tua kan yang menerapkan pola asuh. Nah, jadi kita ke orang tuanya, sementara kita juga langsung ke remajanya. Ya, kalau di kota itu ada program remaja Aminah, kita safari sekolah. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya, masalah pembelajaran di sekolah identik dengan HP Android ya. Iya, betul. Dan juga ada dampak positif dan negatifnya. Tolong jelaskan Ibu, dampak positif HP apa ya dan negatifnya di era apa? digital ini anak-anak memang wajib ya, harus bisa mengoperasikan komputer, laptop, termasuk HP-nya. Di aplikasi HP itu kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Memang banyak aplikasi ya Bu. Ya, kalau kita bisa menggunakan secara bijak, kita ambil yang manfaat-manfaat yang didapatkan dari teknologi itu. Ya, jangan sampai kita menggunakan ini secara tidak bijaksana, maksudnya berlebihan misalnya. Kemudian melihat hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehidupannya. Ya, sampai sekarang kan ada pornografi dan sebagainya. Nah, khawatirnya ini dampak negatifnya, anak-anak ini bisa melihat konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya, dan ini akan sangat berbahaya. Harapan kami ya tentu saja yang pertama, kalau untuk orang-orang tua ada pendampingan dalam penggunaan HP, ada kontrol dalam penggunaan HP untuk orang tua. Untuk anak-anak, kita arahkan anak-anak ini menggunakan secara bijaksana, dan baik itu laptop, gadget, ya, bermedia sosial yang bijak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.